Hai semuanya, perlu saya sampaikan di awal bahwa video ini bukan untuk mendukung salah satu capres tertentu dan bukan untuk menjatuhkan capres tertentu. Saya sarankan semua pemilihan capres ke kalian masing-masing deh, nggak peduli mau pilih yang mana. Nah, di sini yang akan saya bahas yang menjadi kesesatan bagi pemahaman publik, khususnya orang awam mengenai pencalonan Gibran sebagai capres. Apakah termasuk dalam dinasti politik? Baru-baru ini Prabowo mengumumkan Gibran sebagai bakal capres. Hal ini menimbulkan kontroversi bahwa penunjukan Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan bentuk penyempurnaan dinasti politik presiden yang ada sekarang, Joko Widodo. Untuk mengetahui apa itu dinasti politik, tentu kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Jangan sampai tong kosong, sudah paling kenceng teriak, malah nggak paham definisi dari dinasti politik sendiri. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan dalam mengambil kebijakan. Sedangkan dinasti yakni keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Nah, bisa disimpulkan bahwa dinasti politik menurut KBBI, kebijakan yang diambil dengan menunjuk seseorang karena berdasarkan hubungan kerabat, darah, dan keturunan bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi sendiri, dinasti politik dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Maka dengan demikian bisa disimpulkan, dinasti politik lebih identik dengan sistem kepemimpinan absolut seperti kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari anak kepada ayah, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Pertanyaannya, apakah Indonesia dengan negara sistem kepemimpinan absolut? Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa sistem yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem demokrasi. Artinya, seseorang bisa menduduki kursi tertinggi di negara ini jika disetujui oleh rakyat melalui pemilihan umum. Maka dengan demikian, berdasarkan metodologi normatif yang saya pakai sekarang, bisa dipastikan tidak ada dinasti politik dan tidak akan ada di negara yang berlandaskan demokrasi, termasuk di Indonesia. Karena toh jika Jokowi menunjuk Gibran sebagai capres mendampingi Prabowo di pemilu 2024 nanti, namun keputusan tetap di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Makanya jangan salah kaprah jika ada yang teriak ada dinasti politik di Indonesia. Namun hal itu berbeda jika dua suku kata tersebut dibalik, yang sebelumnya dinasti politik menjadi politik dinasti. Tentu definisinya pun berbeda. Jika demikian, maka definisi politik dinasti adalah upaya seseorang untuk mempertahankan kekuasaan melalui hubungan kekerabatan, darah, dan keluarga. Maka dengan demikian, dengan penunjukan Gibran sebagai calon presiden mendampingi Prabowo masuk dalam kategori ini. Tapi sekali lagi, ini hanyalah upaya pribadi, bukan sistem yang dianut oleh negara kita. Dan ini sah-sah saja, karena pada akhirnya tetap rakyat yang menjadi penentu di pemilihan umum nanti. Selain itu, politik dinasti sudah biasa terjadi di Indonesia, bukan kali ini saja. Misalnya, Presiden pertama Soekarno, yang kemudian diteruskan oleh Megawati, SBY, kemudian AHI sempat mencapreskan diri. Dan ini lumrah bukan hanya di Indonesia, di negara lain pun juga banyak. Misalnya di Singapura, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pertama pada tahun 1959 hingga 1990, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Lee Hsien Loong hingga sekarang. Kemudian ada pula Filipina, Ferdinand Marcos, Presiden pertama Filipina. Kemudian di tahun 2022, anaknya juga menjadi presiden yakni Ferdinand Junior. Di Malaysia, ada Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia pada 1970 hingga 1976. Kemudian anaknya juga menjadi Perdana Menteri, yaitu Najib Razak pada 2019 hingga 2018. Korea Selatan, Park Chung-lee, presiden di negara tersebut pada tahun 1963 hingga 1979. Kemudian anaknya juga menjadi presiden Park Geun-hye di tahun 2013 hingga 2017.
Bahkan, yang katanya negara kiblatnya demokrasi seperti Amerika saja, itu juga ada, yaitu George Herbert Walker Bush, Presiden Amerika Serikat ke-41 di tahun 1989. Kemudian anaknya juga menjadi presiden, yaitu George Walker Bush Jr. pada tahun 2001 hingga 2009. Di India malah ada 3 generasi, yaitu Nehru, Perdana Menteri India pertama, dilanjutkan anaknya Indira Gandhi pada 1966, kemudian dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Rajiv Gandhi pada 1984 hingga 1989. Ini semua terjadi ya karena memang tidak ada larangan bagi negara demokrasi. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Kalau orang biasa-biasa saja mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden seperti Pak Jokowi dulu, maka itu juga berlaku pada masyarakat yang mempunyai kasta tinggi. Nah, yang menjadi masalah sekarang, pertanyaannya bagaimana dengan keputusan MK yang tiba-tiba berubah kemarin mengenai batas usia pencalonan diri sebagai presiden. Pasal 169 huruf Q tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dengan tegas menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, titik, tidak ada koma. Namun, permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta untuk tidak mengatur batas usia maksimal capres dan cawapres disetujui dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, kalau menurut saya pribadi, sekali lagi ya, menurut saya pribadi, zaman sekarang sudah tidak bisa lagi mengukur kemampuan seseorang dari umurnya, bro. Fix, nggak bisa. Banyak kok anak-anak muda yang hebat, bro. Misalnya nih, Nayib Armando Bukele Ortez, Presiden El Salvador pada tahun 2019. Saat itu, dia menduduki jabatan presiden di umur 38 tahun. Justru, dengan terpilihnya Nayib menunjukkan kemajuan politik di El Salvador yang sebelumnya dikuasai oleh partai-partai besar. Ya, seperti di negara kita lah kurang lebih. Bukan hanya itu, Nayib juga berhasil merubah El Salvador yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kriminal paling tinggi, bahkan memiliki julukan Murder Capital of the World, sekarang menjadi salah satu negara paling aman di Amerika Latin. Tahun pertama dia menjabat sebagai presiden, dirinya mengeluarkan sebuah kebijakan anti-geng yang dikenal oleh publik dengan nama Mano Dura atau Iron First. Akibat kebijakan itu, sebanyak 66.000 orang yang dianggap berafiliasi dengan kelompok gangster ditangkap dan sebagian dieksekusi. Ada pula Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, yang dilantik menjadi Perdana Menteri di usia terbilang muda, yaitu 37 tahun. Kesuksesan Ardern menakodai Selandia Baru menghiasi pemberitaan internasional, terutama ketika ia masuk di jajaran pemimpin yang sukses mengendalikan pandemi COVID-19 kemarin. Bahkan ia terpilih kembali menjadi Perdana Menteri untuk periode kedua. Jika teman-teman perhatikan, justru pemimpin-pemimpin muda lah yang lebih banyak melakukan gebrakan baru. Nggak percaya? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah Singapura. Lee Kuan Yew, saat dia menduduki jabatan menteri, dia berusia 36 tahun dan berhasil merubah Singapura yang dulunya menjadi wilayah kumuh saat menjadi bagian Malaysia, kemudian menjadi Singapura yang kita kenal saat ini. Kemudian ada Jigme Hesar Namgyal Wangchuk yang menjadi raja di Bhutan saat berusia 26 tahun. Meski hasil penunjukan dari ayahnya sebagai raja, namun kebijakan Jigme mengantarkan Bhutan sebagai negara paling bahagia di dunia dan nyaris tidak ada satupun gelandangan di Bhutan, bro. Jika ada warga yang tidak punya rumah, pemerintah akan menyediakan sebidang tanah untuk dibangun rumah dan bercocok tanam. Begitupun di negara kita, waktu masa kemerdekaan, banyak anak-anak muda yang menempati posisi strategis. Misalnya saja Bung Karno, meski menjabat presiden di usia 44 tahun, namun perlawanan terhadap politik Belanda sudah dimulai sejak usia 26 tahun dengan mendirikan sebuah partai yang bernama PNI. Ada juga Dan Mogot. Pada Perang Kemerdekaan, Dan Mogot menjabat sebagai mayor di usia 16 tahun. Saat itu, dirinya ditugaskan untuk memimpin pasukan Indonesia melawan tentara Jepang dan berhasil melucuti senjata Jepang di Lengkong, Tangerang. Begitu pula dengan panglima tertinggi perang kita dulu, yaitu Jenderal Sudirman.
Beliau dipilih menjadi panglima di usia berapa hayo? 29 tahun bro. Maka dengan demikian, anak-anak muda justru harus difasilitasi lebih luas untuk terjun ke dunia politik. Bukan malah dibatasi, karena jika dibatasi, maka anak muda akan merasa bodoh amat tentang politik nantinya, karena merasa belum cukup umur. Begitu. Jika itu terjadi, maka ide untuk menjalankan roda-roda pemerintahan tetap menggunakan cara-cara yang lama, cara-cara kuno. Padahal ide dan gagasan baru cenderung lahir dari anak-anak muda. Namun, semuanya terserah kalian mau pilih yang mana, karena saya bukan kampanye, saya hanya meluruskan untuk tambahan ilmu ke teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!